Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan termasuk nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan di dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan di dalam urusan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah, ingin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk seseorang mempelajari dinullah, untuk mempelajari agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai agama yang harus kita peluk. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan hatinya untuk seseorang itu mempelajari dinullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam risalahnya Al-Usulul Tsalatsah. Ketika beliau menjelaskan kepada kita semua tentang kewajiban yang harus kita pelajari di dalam perjalanan kita di dunia ini, yang harus betul-betul kita gunakan untuk menuntut ilmu. Yang pertama yang harus betul-betul kita fahami dan harus kita pelajari serta harus kita ilmui, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Hal yang pertama yang harus betul-betul kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizkinya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul kepada kita untuk menjelaskan apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya kepada kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa
yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam surganya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang pertama yang harus betul-betul kita fahami dan harus betul-betul kita yakini. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan yaitu ats-tsaniyatu. Yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua yang harus betul-betul kita fahami dan harus betul-betul kita ilmui di dalam perjalanan kehidupan dunia kita agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya annallaha la yarda. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah ridho, Pak. An yusyraka ma'ahu ahadun, disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala salah seorang siapapun dia, fi ibadatihi, di dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah, bahwasanya masajid-masajid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa di dalam masjid tersebut, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala dan kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan salah seorang siapapun dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Permasalahan yang kedua ini adalah merupakan sebuah permasalahan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Semua itu adalah merupakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nas an ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan setelah mereka mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah merupakan ujian. Siapa di antara kita yang betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun. Allah Subhanahu wa taala itu enggak ridho ketika Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yarda bi ibadihil kufr. Allah Subhanahu wa taala itu enggak ridho kalau ada seorang hamba itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana aghni syuraka anisyirk. Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang ada seseorang dia melakukan sebuah amalan yang di dalam amalan tersebut dia menyekutukanku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkan dia dan aku akan meninggalkan apa? Orang-orang yang disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka
Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mengatakan annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun. Allah Subhanahu wa taala itu enggak ridha disekutukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha disekutukan oleh seorang hamba, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala kemudian yang apa? Yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita duakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita saja kalau seandainya kita ini sudah berbuat baik kepada orang. Seandainya kita sudah berbuat baik kepada seseorang. Kita kasih dia rizki. Dari kecil kita rawat dia. Ya kan? Kemudian kita berikan pendidikan kepada dia. Ya kan? Kemudian setelah itu apa? Kemudian dia setelah beranjak dewasa, kemudian dia besar, mengenyam pendidikan, kuliah dan lain sebagainya, dia punya kekuatan, kemudian kita perintah, kita suruh dia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan akhirnya apa? Dia bermaksiat kepada kita. Kita nggak usah jauh-jauh, anak kita saja. Anak kita yang mungkin kita didik anak kita tersebut dari kecil. Kita timang-timang, kemudian kita besarkan dengan keringat kita, ya kan? Kita carikan uang, kemudian setelah besar kita perintahkan dia dengan sebuah perintah, ternyata dia nggak taat kepada kita. Justru malah dia apa? Justru malah dia taat kepada orang lain yang tidak memberikan apa-apa. Dia tidak memberikan apa sama sekali di dalam perjalanan besarnya dia, di dalam perjalanan kehidupan dia, justru malah dia lebih taat kepada orang lain dibandingkan dengan kita orang tuanya sendiri. Apa perasaan kita, Pak? Perasaan kita pasti akan apa? Akan kecewa. Kita nggak ridho. Kita sudah membesarkan, kita sudah memberikan nafkah, kita sudah memberikan makan, kita sudah memberikan pendidikan, ya kan? Itu pun apa? Kita nggak akan pernah ridho terhadap seseorang yang apa? Yang sudah kita didik dari kecil, kita besarkan, kita kasih makan, kita kasih pendidikan, kemudian setelah besar, dia nggak mau taat sama kita. Justru malah taatnya kepada orang lain yang tidak memberikan apa-apa. Kita nggak akan pernah ridho, bahkan mungkin kita kecewa. Ini seseorang yang kita didik saja seperti ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya memberikan segala sesuatunya kepada kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari yang lemah dijadikan kita kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kita setelah lemah dijadikan kuat sama Allah. Kita dikasih kehidupan sama Allah, dikasih rizki sama Allah, dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita baligh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat sama Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho dengan hal tersebut? Pasti apa? Allah Subhanahu wa taala itu enggak ridho. Apalagi dengan kekufuran yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala yardha li ibadihil kufr. Allah itu enggak pernah ridho, Pak. Kalau ada seorang hambanya itu melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ana aghna syuraka'u ani syirk. Aku itu enggak butuh terhadap yang namanya apa? Kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Ada orang yang menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan dia bersama kesyirikan-kesyirikan yang dia kerjakan. Enggak akan pernah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Meskipun yang dijadikan sekutu itu apa? Malaikat yang dekat. Bahkan malaikat Jibril pun yang paling dekat, malaikat yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan, atau rasul yang diutus yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu enggak ridho kalau disekutukan bersama mereka. Apalagi disekutukan dengan orang-orang yang di bawah mereka. Disekutukan dengan dukun, disekutukan dengan jin, disekutukan dengan orang-orang yang mereka jauh lebih rendah daripada malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun.
yang paling mulia saja Allah Subhanahu wa taala enggak ridho. Mereka enggak punya apa? Enggak punya apa-apa di dalam kehidupan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya bahwasanya apa? Mereka itu tidak punya apa? Tidak punya saham di dalam penciptaan alam semesta ini. Kemudian mereka juga apa? Mereka juga tidak pernah bantu Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan wala yashfa'una illa liman irtada. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah memberikan izin kepada siapa? Kecuali kepada orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa kam mim malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di atas langit yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Syafaat mereka itu tidak bermanfaat kecuali apa? Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan setelah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat kepada mereka. Maka kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Kemudian beliau mendatangkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah dan janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala pada yang lainnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini fala tad'u ma'allahi ahada, doa di sini masuk di dalamnya dua hal. Yang pertama apa? Doaul masalah. Doa masalah. Dan yang kedua adalah merupakan doaul ibadah. Kalimat doa, kalau di dalam Al-Qur'an ada kalimat fala tad'u, ada kalimat doa, maka masuk ke dalamnya itu apa? Doaul masalah dan masuk ke dalamnya apa? Doaul ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada siapapun itu. Janganlah engkau meminta kepada Allah dan engkau juga meminta kepada selain Allah. Doaul masalah. Dengan apa? Dengan kita minta kepada selain Allah. Betapa banyak orang sekarang subhanallah. Karena mereka enggak kenal dengan Allah, akhirnya apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Mereka minta kepada Nyi Roro Kidul minta keselamatan. Bahkan sebagian mereka meminta anak kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke dukun. Mereka datang ke orang pintar untuk apa? Untuk minta anak. Terkadang seseorang itu minta rezeki supaya rezekinya dilancarkan, minta kepada siapa? Minta kepada orang pintar, minta kepada kedukun. Terkadang orang minta sehat, minta kesembuhan, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke dukun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang seperti ini terjatuh ke dalam yang namanya apa? Terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan melarang kita fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pernah berdoa bersamaan berdoa kepada Allah, engkau meminta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Permasalahannya kenapa kok seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Tapi bagaimana supaya kita itu tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan? Kenapa seseorang itu bisa terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan? Terjatuh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena apa? Karena melampaui batas, melampaui hudud. Melampaui apa? Batasan-batasan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya nama. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat dan Allah Subhanahu wa taala itu punya perbuatan. Makhluk juga punya nama. Makhluk juga punya sifat. Makhluk juga punya perbuatan. Nah, kita harus tahu mana perbuatan hamba, mana perbuatan Allah. Kita harus tahu mana sifatnya hamba dan kita harus tahu mana sifatnya Allah. Kita harus betul-betul tahu mana namanya Allah dan mana yang disebut dengan namanya seorang hamba. Jangan sampai apa? Jangan sampai namanya Allah itu digunakan pada namanya hamba. Jangan sampai sifatnya Allah itu diberikan kepada sifatnya
makhluk. Jangan sampai perbuatan Allah itu disandarkan kepada perbuatan hamba. Kita lihat sekarang, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata mereka apa? Mereka itu tidak apa? Mereka melampaui batas di dalam batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan batas kepada mereka. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Razzaq. Ya kan? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang Maha memberikan rezeki. Kita harus tahu Pak, batasannya itu sampai mana Pak. Begitu pula ketika kita tahu bahwasannya seorang bos atau seorang yang punya perusahaan itu memberikan gaji. Ya kan? Memberikan gaji, dan itu adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Terkadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nama Ar-Razzaq ini kalau kita nggak kuat-kuat di dalam memberikan batasan, terkadang seseorang lupa. Yang dia bersandar untuk memberikan rezeki, terkadang malah lupa perusahaan yang dianggap yang memberikan rezeki. Terkadang seseorang lupa kalau ternyata bos yang Maha memberikan rezeki. Akhirnya seseorang itu apa? Melampaui batas. Makanya apa? Bersandarnya, tawakalnya, ya kan, mengharapnya justru malah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah kepada apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau itu hanya sekedar sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Kalau orang itu enggak kuat, Pak, di dalam memberikan batasan-batasan, makanya Allah mengatakan apa? Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan sampai nyebrang. Jangan sampai nama Allah diseberangkan ke makhluk. Jangan pula makhluk yang lemah diseberangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sifat Allah jangan diseberangkan ke sifat makhluk. Semua punya batasan. Makanya surat Al-Ikhlas itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Ikhlas itu thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran, Pak. Kenapa kok sepertiga dari Al-Quran? Pertama, karena Al-Ikhlas itu menceritakan tentang Allah. Semuanya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam menerapkan kaidah memahami asma dan sifat Allah itu apa? Di dalam surat Al-Ikhlas itu ada batasan-batasannya. Makanya Allah ketika mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itu batasannya siapa? Batasannya siapa, Pak? Batasannya siapa? 3 ayat yang pertama itu batasan apa? Batasan Allah. Katakanlah Muhammad, Allahu ahad, Allahus samad, dan Allah lam yalid wa lam yulad. Ini batasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Bahwasanya nama Allah, Allah ahad, Allah samad, Allah punya sifat lam yalid wa lam yulad. Itu jangan diseberangkan ke sifat makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini batasan apa? Batasan apa, Pak? Makhluk, Pak. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini batasan makhluk. Maka punya batasan. Allah ada batasannya, makhluk ada batasannya. Paham ya maksud saya, Pak? Sehingga apa? Namanya Allah jangan dibawa ke makhluk. Kalau namanya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah dibawa ke makhluk, maka apa? Nanti akan terjadi kesyirikan. Akan terjadi kesyirikan. Kenapa? Karena namanya Allah, batasan tadi apa? Dilanggar. Namanya Allah Razzaq dibawa ke bos, dibawa ke perusahaan. Akhirnya menyekutukan Allah dalam roja, menyekutukan Allah di dalam tawakal. Ya kan? Ini kalau namanya Allah, sifatnya Allah dibawa ke makhluk. Begitu pula apa? Makhluk, sifatnya makhluk, namanya Allah jangan dibawa kepada namanya makhluk, sifatnya makhluk jangan dibawa kepada Allah. Kenapa? Kalau dibawa kepada Allah, kita akan apa? Akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Nasara, orang Yahudi membawa sifatnya makhluk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan apa? Isa anak Allah. Yang punya anak itu sifatnya apa? Sifatnya makhluk dibawa kepada Allah. Akhirnya apa? Mengurangi kebesaran Allah. Orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah.
Orang Yahudi mengatakan apa? Bahwasanya Uzair anak Allah. Sifatnya makhluk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mengurangi kebesaran Allah. Orang Yahudi membawa sifatnya makhluk sehingga mereka mengatakan apa? Yadullahi maghlulah, mengatakan Allah itu fakir. Mengatakan bahwasanya tangannya Allah terbelenggu, padahal apa? Sifat kikir ini sifatnya makhluk dibawa kepada Allah. Akhirnya apa? Mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah al-ikhlas. Al-ikhlas itu besar sekali maknanya. Di dalam maknanya, di situ ada terkandung nama-nama Allah, menceritakan tentang Allah, kemudian di dalam menerapkan semua kaidah-kaidah tentang Allah, semua kembali kepada surat Al-Ikhlas tadi. Ada batasan. Makanya apa? Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan sampai melampaui batas. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika membicara tentang batasan-batasan ini, apa kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim, ma'rifatul hudud, orang yang tahu tentang batasan-batasan ini, dia akan mendapatkan ilmu yang besar kalau seseorang itu mengetahui hudud, mengetahui batasan-batasan ini. Terkadang seseorang itu tidak paham tentang batasan-batasan. Sehingga seseorang itu akhirnya apa? Semrawut, sembarangan ketika beragama. Makanya para ulama ketika membicarakan tentang sholat, ada definisinya nggak? Definisi ada sholat nggak? Sholat ada definisinya nggak, Pak? Loh, piye? Ada. Nggak mungkin sesuatu ibadah itu nggak ada definisinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi untuk memberikan batasan-batasan itu loh, Pak. Gitu loh. Kalau nggak ada batasan-batasannya, kacau, Pak. Kalau nggak ada batasan, maka apa? Maka akan kacau. Makanya penting mengetahui batasan-batasan itu sangat penting. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika mengatakan annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak ridho disekutukan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik apa? Malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Sampai disebutkan apa? Malaikat yang dekat. Meskipun dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tetap ada batasan. Tetap ada batasan. Meskipun seorang rasul yang diutus, itu pun tetap ada batasan. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pas waktu minggu yang lalu, ketika Ustaz Abu Izzi hafizallahu taala menjelaskan kepada kita sebab seseorang terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan karena apa? Gak tahu ma'rifatul hudud, gak tahu batasan tersebut, makanya terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat tahu hebatnya Rasulullah enggak? Kan seperti itu. Para sahabat kumpul bersama Rasulullah dan tahu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Mereka menjadikan Rasulullah tandingan bagi Allah? Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu hudud. Tahu hudud. Mereka tahu apa? Mereka tahu batasan-batasan. Ketika para sahabat kumpul sama Rasulullah dan mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan tahu Rasulullah itu punya kemuliaan yang begitu luar biasa, tapi tidak menjadikan mereka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba orang-orang sekarang. Gitu loh. Ketemu sama orang yang enggak jelas saja, ya kan? Ketemu sama orang yang dianggap wali padahal ya rodok gendeng, ya kan? Padahal rodok gila, kan seperti itu. Itu saja bisa dijadikan apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena tadi melampaui batas antara nama Allah dengan nama makhluk sudah tidak ada kejelasan. Sifat Allah dengan sifat makhluk sudah tidak ada kejelasan. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk sudah tidak ada kejelasan. Akhirnya apa? Akhirnya ini seberang-seberangan, Pak. Salipan semuanya. Yang namanya Allah, sifatnya Allah, perbuatan Allah itu dianggap apa? Dianggap punya makhluk. Yang makhluk dianggap itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa terjadi yang namanya kesyirikan? Karena apa? Adamul ma'rifah bil hudud. Karena enggak tahu, enggak punya ilmunya tentang apa? Tentang batasan-batasan mana Allah, mana makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
Masjid-masjid itu milik Allah, Pak. Jangan pernah kita apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pernah kita menyekutukan Allah di dalam doa. Kita berdoa kepada Allah dan kita juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sekutukan Allah di dalam doa. Jangan. Ini doaul masalah. Kemudian apa? Masuk ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, yaitu apa? Doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah? Ya ibadah kita, Pak. Itu yang disebut dengan doaul ibadah. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya itu tolab, doa. Antum puasa, pada hakikatnya doa. Kenapa? Minta pahala apa enggak? Minta pahala. Loh, minta pahala itu kan doa. Ketika puasa, jangan menyekutukan Allah di dalam puasanya. Ketika antum ngaji Al-Quran, pada hakikatnya apa? Doa. Ketika sholat, pada hakikatnya apa? Doa. Makanya jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Baik apa? Baik doaul masalah maupun apa? Maupun doaul ibadah. Maupun doaul ibadah. Bagaimana menyekutukan Allah di dalam doaul ibadah? Seseorang menyekutukan Allah di dalam doaul ibadah, riya. Ya kan? Seorang sholat pengen dipuji sama orang, pengen dilihat oleh orang lain. Ya kan? Terkadang seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa ibadah. Ada orang yang dia datang ke kuburan, Pak. Ya kan? Datang ke kuburan wali-wali. Pengennya apa? Bukan pengen mendapatkan pahala dari Allah. Justru kadang apa? Mereka pengen dapat pahala dari wali tersebut. Pengen mendekatkan kepada wali tersebut. Betapa banyak orang datang ke kuburan-kuburan, berdoa, melakukan sholat di kuburan tersebut. Kalau ditanya pengen mengharapkan pahala dari siapa? Kadang pengen mengharapkan pahala dari wali tersebut. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam doaul masalah, minta sama Allah, dia minta kepada selain Allah, ini menyekutukan Allah dalam doaul masalah. Begitu pula di dalam doaul ibadah. Dia melakukan ibadah sholat dengan apa? Dia mengharapkan pujian dari orang lain atau justru dia mengharapkan pahala dari orang lain. Maka hati-hati. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu puasa yang kita lakukan ini adalah merupakan ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya puasa ini adalah merupakan ibadah yang betul-betul untuk Allah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis qudsinya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah merupakan ibadah untukku dan aku yang akan membalas sendiri pahala ibadah puasa. Ini ibadah orang yang ikhlas, Pak. Ini harus betul-betul kita tanamkan. Untuk kita senantiasa apa? Mengikhlaskan ibadah, seluruh peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Nah, kalimat ud'uni di sini masuk ke dalamnya apa? Masuk ke dalamnya dua makna tadi. Ud'uni yaitu engkau meminta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang kau inginkan. Atau ud'uni, engkau beribadahlah kepadaku, maka aku akan ganjar. Aku akan berikan pahala dari ibadah kalian. Ini perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan apa? Berikan ganjaran, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Setelah Allah mengatakan doa, Allah katakan apa? Ibadah. Menunjukkan kalau doa itu apa? Doa itu ibadah, Pak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, inti dari ibadah, inti dari doa itu apa? Ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti sari dari ibadah itu doa, Pak. Inti sari dari ibadah itu adalah doa. Karena pada hakikatnya ketika kita beribadah itu apa? Kita mengharapkan pahala dari Allah. Ketika kita beribadah, Bapak ngaji, Bapak iktikaf, ya kan? Kemudian Bapak sholat qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian puasa. Ini semuanya pada hakikatnya apa? Doa. Pada hakikatnya mengharap pahala dari Allah, minta pahala dari Allah, minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Subhanallah, betapa banyak di antara kita yang kita sombong sama Allah. Sombong dari kita meminta kepada Allah, Pak. Kita seberapa banyak kita, Pak, minta sama Allah? Dalam satu hari berapa banyak kita mengangkat tangan? Sedangkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Ya kan? Antum mau sehat, siapa yang mau ngasih? Allah. Ya kan? Antum ketika puasa, yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Kita bisa ngaji seperti ini, siapa yang mau ngasih kalau bukan Allah? Kenapa gak kita angkat tangan, Pak? Seharusnya kita itu ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus-terusan. Gitu. Gak pernah ada hentinya. Ada waktu kesempatan kita berdoa sama Allah, angkat tangan kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka terhina. Gitu. Orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong ngangkat tangan. Kita alhamdulillah. Apalagi kita itu kan kalau ngangkat tangan kalau lagi susah kan, Pak? Ya kan? Rezeki lagi mampet, subhanallah. Baru kita ya Allah. Kalau kita lagi kena sakit, mumet ndase, baru apa? Ya Allah. Lagi ada masalah sama bojo, sama istri, baru apa? Ya Allah, lagi tengkar ya Allah. Gitu kan? Ada masalah sama anak, baru kita ngangkat tangan. Coba kalau kita lagi Masya Allah sehat. Kemudian kita lagi apa? Banyak uangnya. Mobil banyak. Rumah megang megong. Ya kan? Megrang-megrang rumahnya sampai tingkat 2, tingkat 3. Kemudian istri juga alhamdulillah taat. Kemudian lancar rezekinya. Istri mau minta apa dikasih. Subhanallah. Kadang kita lupa, Pak, untuk kita minta sama Allah. Tapi giliran kena ujian sedikit, ngangkat tangan saja wis brebes moto. Gitu. Nangis ya Allah gitu. Tapi kalau lagi dikasih nikmat sama Allah, subhanallah, lupa kita, sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Jangan kita sombong, Pak. Oleh karena itu, kehidupan kita itu kenapa sama Allah Subhanahu wa taala dibikin kadang susah, kadang sakit, ya kan? Kadang seret rezekinya, kadang cekcok sama istri. Sebenarnya itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita balik. Gitu loh. Soalnya kalau kita dikasih nikmat terus, gitu loh. Enggak pernah ada masalah, rezeki lancar, sehat terus, gitu loh. Kemudian apa? Kesehatan juga lancar. Kalau kita semua dikasih terus-terusan nikmat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw. Manusia itu akan melampaui batas, lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yudawilu bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan ini apa? Kadang senang, kadang susah. Kalau kamu sekarang susah, kamu sekarang sakit, gak cuma kamu yang susah, gak cuma kamu yang sakit. Sebelum kamu ada orang yang sakit, sebelum kamu juga ada orang yang susah. Kata Allah, itulah hari dibolak-balik sama Allah Subhanahu wa taala. Dibolak-balik sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang di atas ojo jumawo, jangan sombong. Yang di bawah jangan putus asa. Makanya Allah mengatakan apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu enggak terlalu senangnya berlebihan ketika mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat, supaya kalian juga tidak putus asa kalau dapat apa? Dapat ujian. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Supaya kita dibolak-balik sama Allah, supaya Allah tahu mana sih hamba-hambanya yang betul-betul beriman, yang akan ditolong sama Allah, dan siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kita, dan Allah itu enggak ridho. Maka permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh beliau Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang harus betul-betul kita fahami, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu enggak pernah ridho, Pak. Disekutukan, enggak sama sekali enggak pernah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kekuatan, kemudian Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala enggak ridho kalau ada hambanya itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu dituntut untuk setia, Pak. Bahasa setia itu bukan hanya sekedar aku setia kepadamu wahai istriku, enggak. Atau aku setia kepadamu wahai suamiku, enggak. Setia yang betul-betul hakikat setia itu setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu betul-betul cinta kepada Allah, dia akan setia sama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru cinta yang apa? Yang dibutuhkan kesetiaan. Ya kan? Cinta yang dibutuhkan kesetiaan itu apa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan Allah yang begitu banyak kepada kita, ya kan? Dan Allah memerintahkan kita untuk kita apa? Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah, makanya dibutuhkan terhadap yang namanya apa? Cinta yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Enggak pernah menyekutukan Allah. Gitu. Tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Permasalahan yang ketiga, kalau tadi yang pertama mengingatkan tentang diutusnya seorang rasul, bahwasanya di dalam kehidupan perjalanan dunia kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan undang-undangnya, menurunkan peraturannya, dan kita harus taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah. Kalau kita sudah taat kepada Rasul, sudah mengikuti peraturan Rasul, wa wahhadallah, dan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yajuzu lahu muwalatun, enggak boleh kita berloyalitas. Gitu. La yajuzu lahu muwalatun man hadallaha wa rasulah. Enggak boleh kita berloyalitas terhadap orang-orang yang mereka adalah merupakan musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana aqraba qarib, meskipun dia adalah orang yang paling dekat, Pak. Meskipun dia adalah merupakan sanak saudara kita. Dalilnya mana? Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah, engkau enggak akan pernah mendapati wahai Muhammad sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul dan yaumul akhir. Yang mereka apa? Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Yang mereka berloyalitas, cinta, saling sayang kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun apa? Meskipun bapak-bapak mereka. Meskipun apa? Anak-anak mereka, meskipun saudara mereka, meskipun keluarga mereka. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, loyalitas kita harus betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Loyalitas kita harus kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah kita loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pak, enggak usah jauh-jauh, Pak. Enggak usah jauh-jauh. Dalam kehidupan nyata kita saja, Pak. Dalam kehidupan nyata kita. Ada orang yang ngejek bapak kita, Pak. Kita cinta sama bapak kita. Kita tahu bapak kita baik. Gitu loh. Kita tahu bapak kita baik. Kemudian ada orang yang ngejek bapak kita. Kira-kira, Pak. Kira-kira. Sampean apakan, Pak?
ya kan? Paling tak kampleng kan seperti itu. Gitu. Tak kampleng kan seperti itu. Apalagi apa? Bapak kita diejek, bapak kita dimusuhi. Atau ada orang yang baik kepada kita, orang tua kita, kemudian ada orang yang ngejek orang tua kita. Yang kita tahu orang tua kita itu baik, Pak. Kita tahu orang tua kita itu, Masya Allah, luar biasa kebaikannya kepada kita. Kemudian ada orang yang memusuhi orang rangkul kita, dia ada masalah, dia lempar kotoran ke orang tua kita. Gitu loh. Terus kemudian kita baik-baikan sama dia. Ini kita dengan orang tua kita saja, kita nggak terima orang tua kita dimusuhi, berwala kepada mereka. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah adalah Rabb kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menghidupkan kita, menciptakan kita, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan segala-galanya untuk kita. Kemudian di sana ada orang yang ngejek Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita rangkul-rangkulan. Sama orang yang ngejek Allah, sama orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Gak ada kumpul namanya keimanan kepada Allah. Allah mengatakan apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Gak akan pernah kumpul iman kepada Allah dan yaumul akhir dengan apa? Yuwaduna man hadallah, dengan wala, loyalitas kepada orang yang musuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu gak akan pernah kumpul di dalam hati seseorang. Kalau betul-betul kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, pasti kita nggak suka kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pasti kita nggak suka dengan apa? Dengan orang yang kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika Islam itu didefinisikan, hadnya apa? Definisi Islam itu apa, Pak? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya kan? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini batasan Islam itu, batasannya di sini, Pak. Tadi kan saya mau menjelaskan tentang apa? Batasan-batasan. Setiap sesuatu pasti ada definisinya. Salat ada definisinya, Islam ada definisinya. Definisi Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita masrah bongkoan, menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Definisi Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita apa? Berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bukan kita rangkul-rangkulan. Bukan kita rangkul-rangkulan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu mau dia beralasan dengan apa? Dengan beralasan toleransi dan lain sebagainya. Tidak usah mengajari kita tentang toleransi. Kalau kita mau membicarakan tentang toleransi, maka kita apa yang dimaksud dengan toleransi tersebut? Kalau yang antum maksud bahwasanya toleransi itu adalah merupakan kita, saya dan kamu saling menghargai, ya memang kita saling menghargai, silakan, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau seandainya toleransi, saya ikut kamu dan kamu ikut saya, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada video yang bagus, diskusi Ustaz Abu Izzi hafizallahu taala, beliau dengan salah satu pemuka di Jawa Tengah. Dulu beliau adalah kalau nggak salah ketua MUI di Jawa Tengah, berkaitan dengan masalah apa, Pak? Pluralisme. Iya kan? Pluralisme. Apa, Pak, pluralisme itu, Pak? Hah? Ya. Semua agama sama, ya, itu ya. Pluralisme. Ada diskusi kurang lebih sekitar 1 jam videonya sebenarnya. Diskusi yang bagus tentang permasalahan pluralisme, permasalahan tentang masalah toleransi, permasalahan tentang toleransi ini. Dan di situ dijelaskan dan akhirnya ketemu kesepakatan dengan kalimat pluralisme itu. Kenapa kok harus dipakai dengan kalimat dengan pluralisme? Yang tujuannya untuk apa? Menyamarkan. Untuk menyamarkan yang dimaksud dengan toleransi tersebut. Kalau toleransi sebenarnya sesuatu yang jelas. Satu dengan yang lainnya agama kita toleransi. Ya dia silakan melakukan peribadatan dengan ibadah yang mereka lakukan, ya silakan.
Kemudian kita juga melakukan ibadah yang kita yakini ya kita lakukan. Tidak perlu ikut campur dengan urusan kita. Tapi dengan bahasa yang dimaksud dengan pluralisme tersebut, apa yang dimaksud dengan pluralisme? Maka harus ditafsir terlebih dahulu. Kalau yang dimaksud toleransi, alhamdulillah agama Islam adalah agama yang paling toleransi. Tapi kalau yang dimaksud dengan pluralisme adalah merupakan semua agama sama, gitu loh. Ya sudah, kenapa dia nggak masuk Kristen aja yang mengatakan bahwasanya apa? Semua agama itu sama. Kurang lebih sekitar 1 jam diskusi yang sebenarnya Masya Allah faedahnya luar biasa. Maka ini ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah yang harus betul-betul kita yakini di dalam perjalanan iman kita, bahwasanya apa? Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah apa? Berloyalitas terhadap orang-orang yang mereka adalah merupakan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun siapa? Walau kana aba'ahum. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Atau keluarga mereka. Enggak boleh namanya loyalitas. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan hal tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan bapaknya yang apa? Yang kufur. Diuji dengan bapaknya yang kufur. Bagaimana sayangnya kepada bapaknya, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Tapi apa? Bapaknya terus menentang. Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah secara ma'ruf. Ketika minta untuk dimintakan ampun, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi ibunya, gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni astadzantu li rabbi an astaghfira li ummi." Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku mintakan ampun untuk ibuku. Tapi apa? Enggak dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Aku meminta izin untuk menziarahi ibuku, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fazurul kubur fa inna ziyaratal kubur yudzakirukum bil maut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana gitu. Bagaimana bermuamalah, bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan dari cintanya kepada selainnya. Nabi Ibrahim alaihi salam juga seperti itu. Itu semua khalilullah. Dua-duanya adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Dengan cinta. Apakah betul-betul bisa cinta kepada Allah dan memurnikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dibenturkan dengan apa? Dengan cinta kepada orang tuanya, dibenturkan cinta kepada kerabat-kerabatnya. Nah, inilah yang harus betul-betul menjadi pedoman bagi kita semua, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalatha masail wal amalu bihinna." Wajib bagi setiap seorang muslim untuk apa? Untuk mempelajari 3 hal ini, dan wajib untuk mengamalkan di dalam kehidupan dia. Dan 3 hal ini adalah merupakan 3 hal yang sangat penting. Setelah beliau menjelaskan kepada kita 4 hal yang sangat penting, yaitu al-ilmu, al-amal, kemudian as-sabru, kemudian ad-da'wah, yang itu adalah merupakan jalan keselamatan bagi seseorang agar tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datangnya dari si pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada waktu kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan-bulan Ramadan menjelang berbuka puasa. Ini adalah merupakan tempat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan pemerintah kita agar terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selipkan doa untuk pemerintah kita dan selipkan doa untuk saudara-saudara kita yang lagi didolimi oleh orang-orang Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan memberikan kesabaran kepada mereka semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.